Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wattaba atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita merampungkan ngaji kitab qawaid, kaidah-kaidah 10 kaidah tentang istiqamah, asru qawaid fil istiqamah, 10 kaidah kunci dalam istiqamah. Insyaallah ta'ala pada pagi ini kita akan membahas buku Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad yang lainnya, yaitu Asyaratu Asbab Linsirahi As-Sadr, 10 kunci, 10 faktor linsirahi sadr, menggapai kelapangan hati, 10 kunci menggapai kebahagiaan hati. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita tahu bersama bahwasannya kebahagiaan, kelapangan hati, ketenangan adalah dambaan setiap insan, baik yang miskin maupun yang kaya, baik yang kecil, muda maupun yang tua, baik pria maupun wanita. Semuanya menginginkan ketenangan dalam hidup ini. Semuanya menginginkan kebahagiaan dalam hidup ini. Karena kalau hati itu lapang, kalau orang itu bahagia, maka ini akan menjadi motor penggerak bagi dia, motivasi bagi dia untuk melakukan aktivitas-aktivitas dengan penuh semangat, dengan penuh ceria. Berbeda kalau orang itu galau, sumpek, tidak bahagia, maka males, lemah, hidupnya murung, sempit. Dunia yang begitu luas seakan-akan sempit. Jadi ketenangan dan kebahagiaan hati ini adalah faktor paling utama agar seorang hamba semangat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semangat dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa alaihi salam ketika pergi menghadapi Fir'aun, dan kita tahu Nabi Musa saat itu lemah, tapi menghadapi Fir'aun yang memiliki tentara, memiliki kekuatan, kekayaan, bahkan terkenal sebagai raja yang sangat zalim, bengis. Maka Allah SWT memerintahkan kepadanya untuk berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, lapangkan dadaku, berikan ketenangan, karena akan menghadapi tantangan yang sangat berat. Wa yassir li amri,
dan permudahkanlah urusanku. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala ya berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Ya, kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad. Jadi ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang paling bahagia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling lapang dadanya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau kita lihat sejarah beliau bukan orang yang kaya, bukan orang yang tergila-gila dengan dunia. Bahkan disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbulan-bulan lamanya dapur kami, yaitu dapur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengepulkan asap. Ya, artinya kekurangan makanan. Tapi mereka adalah orang yang paling bahagia. Karena kebahagiaan tidak terletak dengan banyaknya harta. Bahagia patokannya bukanlah dengan tahta, wanita, popularitas nama, tetapi bahagia, ketenangan itu diraih dengan iman, diraih dengan tauhid, diraih dengan amal saleh, ketaatan kepada Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beriman dan beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, maka kami akan memberikan kehidupan yang bahagia. Jadi kuncinya itu. Ya, banyak orang yang miskin lebih bahagia daripada orang yang kaya. Ya, bahkan dahulu Ibrahim bin Adham, seorang ahli ibadah, seorang yang saleh, yang zuhud, beliau pernah mengatakan, lau alimal muluk wa abna'ul muluki ma kunna fih lajaladuna alaihi bisuyuf. Andaikan para raja dan putra-putra mahkota mengetahui kebahagiaan dalam hati ini, niscaya mereka akan merampasnya dengan pedang-pedang mereka. Jadi para raja juga ingin bahagia tapi nggak dapat. Ya, dan ini fakta pada zaman kita sekarang. Banyak para artis, banyak para pengusaha, ya, banyak orang-orang yang terkenal, tapi mereka tidak merasakan kebahagiaan. Ya, ada yang malah tersandung kasus narkoba, ya, ada yang matinya bunuh diri. Oleh karenanya perlu kita ketahui bahwa untuk meraih ketenangan dan untuk meraih kebahagiaan tidak mungkin, ya, kecuali apabila kita melaksanakan, ya, syariat Allah Subhanahu wa taala. Kecuali apabila kita berpegang teguh dengan, ya, agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, penulis, ya, di muqaddimahnya, dapat kita simpulkan, kata beliau, faktor untuk meraih ketenangan hati itu pada dua poin. Pada dua poin. Walaupun sebenarnya banyak, tapi kata beliau dapat kita ringkas pada dua poin yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama, kata beliau, anna insirahas sadri la yunalu illa bitaufiqillah wa i'anatihi lil 'abd. Bahwa kelapangan hati, ya, ketenangan tidaklah diraih kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita, baru kita akan mendapatkannya.
Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menganugerahkannya kepada kita, kita nggak akan meraihnya. Sehingga dengan demikian, maka seorang hamba harus berusaha untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, merengek meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar Allah Subhanahu wa taala melapangkan dadanya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan kepadanya. Oleh karenanya di antara doa di dalam Al-Quran yang sangat penting untuk selalu kita baca adalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami hasanah, kebaikan-kebaikan. Ini umum, Pak. Ya, hasanah itu umum. Ya, ilmu yang bermanfaat, rezeki, kebahagiaan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga. Karena kita tentunya semuanya pingin meraih kebahagiaan, ya, di dua alam ini, yaitu alam dunia dan alam akhirat. Jadi, ya, poin yang pertama adalah bahwa kelapangan hati tidak diraih kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Wal amru tsani, dan yang kedua, anna hadhil minnata wal hibata min Allah la tata'atta illa bi ta'atihi wa luzumi syar'ihi. Bahwasanya anugerah ini, nikmat ini, yaitu kelapangan hati, ketenangan, ya, kebahagiaan, tidaklah didapatkan kecuali dengan cara taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ya, kalau kita ingin mendapatkan ketenangan, kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, tidak ada cara yang lain kecuali apabila kita, ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita menggapainya kecuali apabila kita berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, manut sama Allah Subhanahu wa taala. Karena ketenangan itu nikmat dari Allah, tidak mungkin kita raih dengan maksiat kepadanya. Makanya orang-orang kafir, ya, orang-orang fasik, walaupun mereka menampakkan kebahagiaan, tapi sesungguhnya kebahagiaan yang mereka tampakkan adalah kebahagiaan yang semu, palsu. Seorang ulama pernah mengatakan, ahlul ma'asi fi syiqaq wa in adharus sa'adah. Para pendosa itu, mereka dalam kegundahan, walaupun mereka menampakkan kebahagiaan, ya, walaupun mereka menampakkan kebahagiaan, tapi ternyata, ya, yang mereka tampakkan itu hanyalah kebohongan. Bahkan kita dapati ada orang yang kelihatannya bahagia gitu, ya, ketawa-ketawa, bahkan pelawak mungkin, ya, komedian mungkin, yang kerjaannya adalah ketawa, lucu, tapi ternyata nggak bahagia, ya, nggak bahagia. Kita tidak tahu, ya, apa yang dia rasakan di dalam hatinya. Itu hanya acting, ya. Oleh karenanya, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dengan memahami hal ini, bahwasanya ringkasan, ya, intisari menggapai kebahagiaan dan ketenangan hati itu dua tadi, yaitu yang pertama adalah bahwasanya ketenangan hati itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kecuali dengan taufik dari Allah. Berarti kita harus banyak berdoa, minta sama Allah Subhanahu wa taala, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, seperti doanya Nabi Musa alaihi salam, ya. Yang kedua,
kita harus berusaha. Di samping berdoa, jangan cuma doa tok, tapi iringi dengan usaha. Bagaimana kita berusaha melakukan sebab-sebab, faktor-faktor yang bisa mengantarkan kita untuk menggapai kebahagiaan tersebut, untuk menggapai ketenangan, untuk menggapai kelapangan dada tersebut. Harus usaha. Jangan cuma doa-doa tok tapi nggak diiringi dengan ikhtiar, usaha. Ya, misalkan ada orang berdoa, ya Allah, tolong saya kasih anak misalkan, tapi nggak mau nikah. Nah ya, gimana dapat kalau dia nggak berusaha? Di-download, ya, nggak bisa juga. Ada orang misalkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, berikanlah saya ilmu, tapi males, nggak mau belajar, turut tok kerjaannya. Ya, bagaimana dia akan mendapatkan? Harus usaha. Innamal ilmu bit ta'allum. Ilmu itu dengan usaha, belajar. Ya, ada orang misalkan, ya Allah berikan saya rizki, tapi nggak mau kerja. Ya, di rumah aja. Wes kalau dapat rizki lah, datang sendiri rizkinya. Ya, harus ada usaha, ikhtiar. Ya, intinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk mendapatkan ya kelapangan hati, ya, ketenangan, kebahagiaan, ya, kita harus berdoa, kemudian juga berusaha melakukan sebab-sebab, faktor-faktor agar kita bisa menggapainya. Kemudian Syekh hafizahullah ta'ala menjelaskan juga, ya, di mukaddimahnya ini, sebelum masuk kepada 10 poin, ya, beliau menjelaskan tentang tanda-tanda. Ya, apabila tanda-tanda ini ada pada seorang, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kebahagiaan, ketenangan pada dirinya. Ya, yang pertama, an yuqbila ala daril khuludi wal baqa. Dia bersemangat untuk melakukan amalan-amalan menuju kampung yang abadi, maksudnya kampung akhirat. Ketika seorang itu bersemangat melakukan amal saleh, ketaatan, dia perbanyak bekal menuju kampung akhirat. Yang dia pikirkan adalah akhirat, yang dia pikirkan adalah kematian. Ini tanda bahwa dia orang-orang yang meraih kebahagiaan. Wasani, adapun tanda yang kedua, an yatajafa an dari zawali wal fana. Ya, dia tidak tertipu dengan kampung yang fana, yaitu kampung dunia ini. Dia tidak tergila-gila mengejar dunia. Dia tidak terbuai dengan fata morgana dunia, baik itu harta, wanita, tahta, popularitas nama. Dia tidak tertipu. Dia faham bahwasanya dunia ini hina, dunia ini fana, sehingga yang dia pikirkan, yang dia sibukkan, yang dia prioritaskan adalah akhirat, bukan sibuk dunia. Wassalis, tanda yang ketiga, an yasta'idda lil mauti wa ma ba'dah. Dia mempersiapkan dirinya untuk kematian dan bekal setelah kematian. Jadi dia sibuk, ya, mengumpulkan pundi-pundi perbekalan untuk kehidupan setelah kematian. Dia sadar bahwasanya dia akan mati meninggalkan dunia ini. Selalu dia ingat, sebagaimana pesan Nabi, aksiru dzikra hadimil ladzat, perbanyaklah oleh kalian mengingat
penghancur kelezatan, yaitu kematian. Kemudian bukan hanya cuma ingat saja, dia bersungguh-sungguh mempersiapkan bekal untuk setelah kematian. Dan inilah orang-orang yang cerdas. Dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW pernah ditanya, ayyul mu'minina aqyas? Wahai Rasulullah, siapakah orang beriman yang paling cerdas? Orang beriman yang paling cerdas itu siapa? Apakah yang IQ-nya tinggi? Apakah yang pendidikannya tinggi, sekolahnya sampai ke luar negeri? Apakah yang titelnya, gelarnya mentereng? Ya, tidak. Jawaban Nabi SAW, orang yang paling cerdas adalah aksaruhum dzikran lil mauti wa aksaruhum isti'dadan lima ba'dahu. Orang mukmin yang paling cerdas adalah mereka yang senantiasa ingat kematian dan mempersiapkan bekal untuk setelah kematian. Ini orang yang cerdas. Walaupun mungkin SD nggak lulus, walaupun mungkin SMP nggak lulus, tapi kalau dia ingat kematian dan dia berjuang bersungguh-sungguh, ya, mempersiapkan bekal untuk setelah kematian, ini orang yang cerdas. Walaupun mungkin orang menganggapnya rendah, pendidikannya rendah, tapi kalau dia ingat akhirat, dia mempersiapkan bekalnya, ibadahnya, ini orang yang cerdas. Sebaliknya, walaupun dia profesor, doktor, tapi kalau dia tertipu dengan fata morgana dunia, dia lalai dari kematian, lalai dari akhirat, berarti dia adalah orang yang paling bodoh di dunia ini. Ya, patokan kemuliaan di sisi Allah bukan gelar. Patokan, ya, keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa taala bukanlah harta, jabatan, tahta, tetapi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dengan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah, ya, yang paling bertakwa di antara kalian. Baik, setelah muqaddimah ini, ya, kita akan masuk pembahasan tentang 10 sebab menggapai kelapangan hati, ya, yang diambil sebenarnya dari keterangan Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Ini kitab yang sangat bagus, Zadul Ma'ad, bekal menuju kampung akhirat. Ya, sudah diterjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia, ya, buku Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, ya. Juga sudah ada ringkesannya. Kalau mungkin ketebelan bisa baca ringkesannya, diringkas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ya, kita pakai kajian di Gresik. Dalam buku tersebut ada salah satu pasal pembahasan asbabu syarhis sudur, sebab-sebab, ya, menggapai ketenangan hati. Ya, beliau menyebutkan ada beberapa sebab dan kemudian dijabarkan oleh penulis, yaitu Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahullahu ta'ala wa ra'a dalam bukunya ini. Jadi buku ini pada dasarnya adalah penjelasan dari keterangan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam bukunya tadi, yaitu Zadul Ma'ad. Baik, kita masuk pada yang pertama, kunci yang pertama. Kata beliau, as-sababul awwal, faktor yang pertama, kunci yang pertama untuk menggapai ketenangan hati,
kebahagiaan hati, tauhidullah wa ikhlasud dini lahu, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhlasud dini lahu, dan memurnikan ibadah amal saleh hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci yang pertama untuk menggapai ketenangan hati, untuk menggapai kebahagiaan adalah dengan tauhid. Tauhid artinya kita mengesahkan Allah SWT dalam hal-hal yang khusus bagi Allah SWT. Apa saja yang khusus bagi Allah SWT? Ya, para ulama mengatakan secara penelitian, setelah melakukan penelitian, bahwa hal-hal yang khusus bagi Allah SWT itu ada 3. Ada tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan Allah. Kita meyakini bahwa hanya Allah SWT yang menciptakan. Kita meyakini bahwa Allah satu-satunya yang mengatur rizki. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mengatur alam ini. Ya, tidak ada yang lain. Jangan ada yang meyakini, oh yang ngatur laut ini Nyai Loro Kidul misalkan. Ya, kalau nggak dikasih sajian ngamuk nanti dia. Nah, ini syirik. Ya, karena itu syirik dalam tauhid rububiyah. Yang kedua adalah mentauhidkan Allah SWT dalam perbuatan-perbuatan hamba kepada Allah. Ini yang disebut dengan tauhid uluhiyah atau tauhidul ibadah. Ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan hamba. Kalau rububiyah itu perbuatan-perbuatan Allah. Kalau uluhiyah mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan hamba. Artinya kita tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak menyembelih kecuali diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tawakal kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perbuatan-perbuatan hamba. Kita serahkan hanya kepada Allah saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Kalau yang ngerti bahasa Arab, yang belajar bahasa Arab, faham iyyaka na'budu, iyyaka na'budu itu adalah maf'ul bih yang didahulukan. Artinya hanya kepada Engkau. Mestinya maf'ul bih, objek itu belakangan. Ya, tapi ini didahulukan. Yang memiliki fungsi lil hasr, pembatasan. Jadi hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, bukan kepada yang lain. Bukan kepada wali, bukan kepada kuburan, ya, bukan kepada jin, bukan kepada malaikat, bukan kepada nabi. Hanya kepada Engkau saja. Dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Itu namanya tauhid ibadah. Kemudian yang ketiga, ya, tauhid itu adalah tauhid al-asma was sifat, yaitu kita menetapkan nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur'an maupun yang ditetapkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Jadi ini tauhid. 3 hal ini ya harus kita khususkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus kita murnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat penting tauhid ini. Karena inilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali
agar mereka beribadah kepadaku saja. Ya'buduni, ya, kata para ulama, aili wahiduni, agar mereka mentauhidkanku, beribadah hanya kepadaku saja. Jadi ini tujuan hidup kita adalah untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Karenanya dakwah seluruh para nabi, seluruh rasul, mulai dari Nabi Nuh hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwah mereka satu, sama, nggak ada perbedaan. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula ani abudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul untuk menyerukan kepada umatnya. Apa yang mereka serukan? Ubudullah, beribadahlah kalian hanya kepada Allah saja. Tidak ada seorang nabi pun yang menyuruh sembahlah saya, nggak ada. Kalau ada yang mengklaim seperti itu berarti berdusta. Termasuk Nabi Isa alaihi salam nggak pernah mengatakan jadikan saya atau ibu saya sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Ya, ma'adzallah. Ya, tidak mungkin Nabi Musa melakukan hal itu. Dakwah para nabi semuanya sama. Al-anbiya dinuhum wahid. Para nabi itu agama mereka satu, yaitu tauhid, Islam. Ya, tidak ada yang mengajak kepada kesyirikan, kekufuran, gak mungkin. Karena para nabi itu orang-orang pilihan, ya, orang-orang pilihan yang diutus oleh Allah SWT untuk menyampaikan risalah. Dan risalah terpenting dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah tauhid, mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah saja. Dan karena tauhid inilah Allah Subhanahu wa taala, ya, menurunkan Al-Qur'an, kitab-kitab, ya, Taurat, Injil, Zabur, termasuk kitab Al-Qur'an. Intinya adalah mengajak apa? An andiru annahu la ilaha illa ana fattaku. Ya, dalam surat An-Nahl. An-Nahl nama lainnya adalah surat An-Ni'am, nikmat-nikmat. Di ayat yang kedua, ya, Allah SWT menyebutkan nikmat yang pertama kali adalah nikmat tauhid. An andiru annahu la ilaha illa ana fattaku. Untuk memberikan peringatan, Al-Quran ini untuk memberikan peringatan bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak kecuali hanya Allah saja. Makanya sebagian para ulama mengatakan, Sufyan ibn Uyainah pernah mengatakan, tidaklah Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba sebuah nikmat yang lebih besar daripada nikmat tauhid. Ya, makanya kita tidak boleh jemu, bosan untuk belajar tauhid, ngaji tentang tauhid. Ya, nggak boleh bosan, males. Kita harus terus bersemangat, ya, karena kita harus menjaga tauhid ini sampai mati, sampai mati. Dan hendaknya bagi kita juga untuk terus berdoa kepada Allah SWT. Jadi ada dua hal penting untuk menjaga tauhid itu. Pertama, ngaji, terus ngaji kitab-kitab para ulama tentang tauhid, tentang akidah. Allah Subhanahu wa taala saja memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya. Kalau Nabi Muhammad saja diperintahkan untuk mempelajari, ya, mengetahui kalimat tauhid la ilaha illallah, apalagi kita lebih utama, karena kita ini lemah tauhidnya, harus terus belajar. Ya, yang kedua, berdoa kepada Allah SWT. Jangan merasa aman, oh saya sudah kokoh tauhidnya, imannya. Tidak. Ya, nggak ada jaminan bagi kita. Nggak ada jaminan bagi kita bahwa kita akan mati di atas tauhid. Tidak. Kita harus senantiasa khawatir. Ya, karena hati manusia dalam jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bisa merubah, membolak-balik, ya,
Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Itu Nabi Ibrahim, takut, khawatir, terjerumus di dalam syirik. Masa kita merasa aman? Ya, menarik. Ibrahim Sufyan As-Sauri pernah datang kepada Ibrahim bin Adham, ya, kemudian mengatakan, ya Ibrahim, ud'ullah an yubitana ala tauhid. Wahai Ibrahim, tolong doakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia adalah orang saleh, ya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah mematikan kami di atas tauhid. Jadi perbanyak doa, ya, dan terus belajar tentang masalah tauhid ini. Baik. Jadi orang itu semakin kuat tauhidnya, semakin kuat akidahnya, dia akan semakin bahagia, semakin tenang hidupnya. Ya, semakin tenang hidupnya. Makanya orang yang paling bahagia itu adalah orang yang ahli tauhid. Orang yang paling kuat itu adalah orang yang paling kuat tauhidnya. Semakin kuat tauhidnya, semakin dia bahagia, tenang. Ya, orang pada panik, orang pada takut. Kalau kita memiliki tauhid, nggak perlu panik, takut. Ya, lihat bagaimana pas awal-awal corona misalnya, orang pada panik. Kalau kita memiliki tauhid, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak perlu panik berlebihan, tidak perlu takut yang berlebihan. Kul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah, tidaklah menimpa kami kecuali apa yang Allah takdirkan kepada kami. Sehingga kita menjadi orang yang kuat, bukan orang yang penakut, pengecut. Al-mu'minul qawi khairun minal mu'minidh dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu, ya, lebih dicintai oleh Allah, lebih baik daripada mukmin yang lemah. Ya, ketika orang mungkin ada bencana dan sebagainya, ya, takut, panik. Kalau kita, ya, memiliki tauhid yang kuat, tidak perlu untuk berlebihan. Kalau takut yang wajar dimaklumi, ya. Tapi kemudian takut yang menjadikan kita, ya, berlebihan, panik berlebihan, ya, sehingga malah lalai dari ibadah kepada Allah SWT. Ini yang tidak boleh. Ya, ini yang tidak boleh. Ada sebagian orang misalkan ada kecelakaan pesawat misalkan, akhirnya nggak usah safar, ya, ini berlebihan, berlebihan. Udah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang tujuan kita safar adalah kebaikan dan itu adalah suatu, tawakal kepada Allah. Nggak perlu panik, nggak perlu takut, ya, karena segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dari sini kita akan hidup menjadi orang yang bahagia, tenang. Berbeda dengan orang-orang yang bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau bepergian, jimate ketinggalan, wah, takut, panik dia. Ya. Waduh, ketinggalan jimate. Ya, panik. Orang misalkan, ya, mau melakukan hajat, tapi ini bulan Syuro, takut, ya kan? Mau melewati tempat yang angker, wah, takut, ya. Jadi kalau kita bertauhid, kita akan apa? Tenang, bahagia, tidak perlu takut yang berlebihan, panik. Ya, nah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala,
dalam surat Az-Zumar ayat 22, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Ya, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala lapangkan dadanya untuk Islam, maka dia di atas cahaya dari Rabb-nya. Kalau dilapangkan dada kita ini untuk Islam, menerima Islam, mengamalkan Islam, maka kita akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan, ya, kebahagiaan. Demikian juga dalam surat Al-An'am ayat 125. Faman yuridillah ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah memberikan hidayah kepadanya, dan kita semuanya pengen untuk hidayah. Makanya di antara doa kita dalam surat Al-Fatihah itu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami menuju jalan yang lurus. Ya. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, Allah memberikan hidayah kepadanya, yasrah sadrahu lil Islam. Allah akan lapangkan dadanya terhadap Islam. Jadi termasuk cara untuk mendapatkan hidayah adalah, ya, ketika kita ini lapang dada kita untuk menerima Islam dan mengamalkan Islam. Ya, intinya ayolah, Islam tauhid. Islam artinya al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirk. Islam itu apa sih? Kok tadi dikaitkan dengan tauhid? Ya, karena Islam itu adalah tauhid. Islam itu al-istislamu lillahi bit-tauhid. Bagaimana kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tunduk dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya Islam. Islam itu tunduk, patuh, nurut, itu namanya Islam. Ya, makanya ini satu faedah penting. Islam nggak bisa bersatu dengan liberal. Orang kadang melabeli Islam liberal. Ya, mungkin ada pernah dengar istilah itu, Islam liberal. Itu nggak bisa, karena Islam artinya tunduk, liberal artinya bebas. Jadi nggak bersatu, nggak bisa bersatu, nggak bisa disatukan. Ya, Islam mengajarkan kita tunduk kepada hukum-hukum Allah SWT, sedangkan liberal bebas. Salah satunya adalah bebas menggugat hukum Allah SWT. Ya, nah, makanya kata Kiai Mustafa Ali Yaqub, Imam Masjid Istiqlal dulu dan salah satu anggota MUI, ya dulu sudah meninggal dunia. Dia mengatakan Islam liberal itu yang tepat adalah iblis liberal. Ya, iblis liberal. Karena yang mengajarkan untuk gugat syariat Allah itu bukan Islam, tapi iblis. Iblis ketika Allah memerintahkan kepadanya untuk sujud, dia gugat. Ya, gugat. Ya Allah, kenapa kamu suruh aku untuk sujud kepada Adam? Saya lebih hebat daripada Adam. Kan gitu. Dia gugat dengan akalnya. Ya. Nah, makanya kata beliau, jaringan Islam liberal itu yang tepat bukan jaringan Islam liberal. Yang lebih tepat adalah jaringan iblis liberal. Ya, karena Islam dengan liberal nggak bisa disatukan. Ya, nah, bersatunya sama iblis. Ya, pas. Jodoh itu. Baik. Selanjutnya, as-sababus tsani, sebab yang kedua. Jadi sebab yang pertama adalah tauhid. Ya, tauhid. Semakin orang itu bertauhid, semakin mantap tauhidnya, semakin kokoh tauhidnya, dia akan semakin bahagia, semakin tenang hidupnya. Makanya tadi, ya, perkuat terus tauhid ini. Ya, perkuat terus tauhid, ya, dan banyak berdoa kepada Allah SWT agar kita dijaga tauhidnya dan mati di atas tauhid.
Ya, karena ini menentukan nasib kita. Kalau kita mati di atas tauhid, ya kita akan meraih surga. Kalau kita tidak mati di atas tauhid, alias mati dalam kesyirikan, naudzubillah, maka kita akan ya terjerumus di dalam neraka Allah SWT. Maka tauhid kita menentukan nasib kita kelak di akhirat. Ya, terus ya jangan bosan-bosan untuk belajar tauhid dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar Allah memberikan keistiqomahan kita di atas tauhid. Selanjutnya as-sababus tsani, sebab yang kedua, an-nuru alladhi yakdhifuhu Allahu azza wa jalla fi qalbi 'abdihi. Sebab yang kedua adalah cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan di hati hambanya. Ya, sebagaimana dalam surat Az-Zumar ayat 22 tadi, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbih. Barang siapa yang dilapangkan dadanya terhadap Islam, maka dia ya di atas cahaya dari Rabb-nya. Ya. Nah, dia akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu cahaya apa? Cahaya iman. Kalau cahaya iman ini ada pada seorang hamba, maka dia akan mendapatkan ketenangan. Semakin keimanan, cahaya keimanan itu semakin besar, ya, maka dia pun akan semakin tenang. Ya, karena cahaya itu kan juga macam-macam. Ada cahayanya kayak lampu aja ada berapa watt gitu ya. Ya, tergantung. Ya, semakin kuat cahaya iman di dalam hati kita, semakin terang cahayanya, maka semakin akan memancarkan kebahagiaan pada hati kita. Ya, oleh karenanya sangat penting bagi kita untuk terus merawat apa? Keimanan. Ya, dan iman sudah pernah kita bahas dalam buku sebelumnya, yaitu Tajdidul Iman. Bagaimana kita mencarger keimanan kita, ya, yaitu keyakinan di dalam hati, ucapan dalam lisan, dan amalan anggota badan. Ini selalu kita jaga, selalu kita rawat. Ya, Rasulullah SAW bersabda, innal imana la yahlaku fi jawfi ahadikum kama yahlaku thawbul khaliq fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Sesungguhnya iman itu akan luntur seperti lunturnya baju yang usang. Kita kalau punya baju dipakai terus, dicuci, ya lama kelamaan ya berubah warnanya. Ya, yang tadinya kinclong, cerah, kalau lama kelamaan dipakai ya usang. Begitulah iman, terkena noda syubhat, syahwat, akhirnya melemah. Cahayanya pun melemah. Lampu aja awalnya mungkin pas masih baru, ya cahayanya masya Allah. Tapi lama kelamaan ada noda-noda hitam, ya kan? Ada noda-noda hitam. Lama kelamaan cahayanya sudah mulai ya meredup. Lama kelamaan mati. Ya, lama kelamaan mati juga. Begitu juga dengan hati kita. Ya, cahaya iman di dalam hati kita. Kalau kita nggak merawatnya, bisa meredup cahaya tersebut dan bisa mati. Maka kata Allah Subhanahu, maka kata Nabi, fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperbaharui keimanan di dalam hati kalian. Ya, memperbaharui. Dan ini sudah kita bahas tentang kiat-kiat bagaimana kita mencarger keimanan kita. Ya, tahu saya ono catatannya boga. Ya, dengan menuntut ilmu, dengan membaca Al-Qur'an, bersahabat dengan orang-orang saleh, dengan mengingat akhirat, ya, dengan memperbanyak amal saleh, ya, dengan
tadabbur terhadap keindahan syariat Islam, ya, tadabbur makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, dengan mengenal Rasulullah SAW, para sahabat, ya, dengan semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, nama dan sifat-sifatnya, ya. Dulu sudah pernah kita bahas bagaimana cara mencharger keimanan, ya. Dan ini penting, ya, penting kita rawat, terutama pada zaman kita sekarang di mana fitnah syubhat dan syahwat, ya, sangat terbuka lebar, ya, menantang kita semuanya. Kalau kita tidak betul-betul membentengi keimanan kita, tidak menjaga keimanan kita, maka dia bisa redup cahaya keimanan di dalam hati kita, ya. Oleh karenanya penting sekali kita merawat cahaya keimanan ini. Nur penting, ya. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk senantiasa memohon an-nur, cahaya. Allahumma ja'al fi qalbi nur, ya Allah, jadikan di dalam hatiku cahaya, dalam pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, ya, depanku cahaya, belakangku cahaya, kananku cahaya, ya, kiriku cahaya, atasku cahaya, bawahku cahaya. Artinya apa? Kita semuanya membutuhkan kepada cahaya, cahaya iman, cahaya ilmu, cahaya hidayah, cahaya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kalau mendapatkan cahaya, maka dia akan berjalan dengan benar. Bayangkan kita kalau misalkan di rumah malam hari lampu mati, listrik mati, nah, itu PLN digoblok-goblokin tuh kalau, ya, suwi nih lampu mati nih, ya, biasanya marah-marah, ngomel-ngomel, nggak tahu perjuangannya PLN kalau lagi pasang, ya, listrik gitu, ya. Nah, jadi kenapa kita sangat membutuhkan cahaya? Karena kalau ada cahaya kita enak gitu beraktivitas, jalan enak. Coba kalau lagi lampu mati, mau jalan meraba-raba, ya, mungkin kesandung, mungkin natap iki natap iku, kejedot tembok, ya, nah, dan sebagainya. Makanya orang kalau lampu mati yang dicari cahaya, ya, cari lilin wis gak apa-apa wis, ya, kalau nggak ada lampu, ya, nggak ada lilin, sekarang ada HP pun ada senternya. Yang penting ketika dalam kegelapan, yang pertama kali dicari adalah cahaya. Begitupun dalam hidup ini. Kita sekarang menuju akhirat. Kita akan meninggalkan kampung dunia ini. Kita butuh kepada cahaya yang bisa menyinari, menerangi perjalanan kita, ya. Nah, dan cahaya itu ada di dalam Quran, ada di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Ya, ialah merekalah yang akan menyinari, menerangi, ya, perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Baik. As-sababus salis, sebab yang ketiga. Sebab yang ketiga agar kita bisa menggapai ketenangan hati adalah tahsilul ilmin nafi', mendapatkan atau meraih ilmu yang bermanfaat. Semakin orang mendapatkan ilmu syar'i yang diambil bersumberkan dari Al-Quran dan hadis, semakin dia tenang. Hanya orang kalau yang udah ngaji sama yang belum ngaji beda, Pak. Orang punya ilmu sama nggak punya ilmu beda. Ya, orang sama-sama mungkin mendapatkan ujian, sama-sama mendapatkan ujian, tapi kalau yang punya ilmu, yang punya iman, beda sama orang yang nggak punya ilmu sama yang nggak punya iman. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang yang tidak berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini pertanyaan tapi nggak butuh jawaban. Jelas
nggak sama. Jelas nggak sama. Orang yang berilmu akan menyikapi suatu permasalahan itu dengan tenang. Beda sama orang yang nggak punya ilmu, gugup, bingung, galau sendiri, pusing sendiri. Tapi kalau dia punya ilmu, tenang dia. Taib. Oleh karenanya kita semuanya butuh kepada ilmu, karena dengan memiliki ilmu maka hidup kita akan menjadi tenang. Bisa beribadah kepada Allah dengan tenang. Kemudian juga bisa merasakan lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghadapi tantangan dalam hidup ini dengan tenang. Coba kalau misalkan kita dalam mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita betul-betul di atas ilmu. Orang yang memelihara jenggot misalkan, ini memang ada dalilnya, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda sama orang yang nggak punya ilmu, hanya cuma sekedar ikut-ikutan misalkan. Ketika dia diomongin orang radikal misalkan, atau mbek, atau mungkin yang lainnya, itu langsung mundur, Pak. Berbeda dengan orang yang dia mengamalkan sunnah, mengamalkan agama ini berdasarkan ilmu. Cuek aja dengan omongan orang, nggak gubris dia. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amru. Akan senantiasa ada segolongan dari umatku ini yang tegar di atas sunnahku, tidak membahayakan mereka orang yang mencela mereka, mencemooh mereka, nggak masalah. Diomongin orang ini nggak peduli dia ada ketenangan. Kenapa dia tenang? Karena dia punya ilmu. Dia mengikuti dalil. Yang dia cari adalah ridha Allah SWT, bukan keridhaan manusia. Ngurusi omongan orang nggak ada selesainya, Pak. Kata Imam Syafi'i, ghayatun nas ridwan nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia itu adalah tujuan yang tidak mungkin digapai. Menginginkan semua orang senang sama kita mustahil. Pasti orang itu ada yang senang, ada yang enggak senang. Jadi jangan menjadikan komentar orang sebagai standar kebenaran. Jadikan standar kebenaran kita adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Intinya salah satu cara agar kita mendapatkan ketenangan dalam hidup ini adalah dengan menuntut ilmu. Makanya orang yang menuntut ilmu pada dasarnya mereka di taman dari taman-taman surga. Kita di taman dunia saja, enak kerasan, Pak. Kan kalau misalkan di taman-taman yang bagus itu kerasan tuh, yang indah, apalagi sama keluarga gitu, wah asik. Begitu juga taman-taman surga, tenang. Makanya kata Nabi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Orang yang berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah untuk mempelajari Quran, hadis, akan turun kepada mereka apa? Sakinah, ketenangan. Tenang, Pak. Orang kalau ngaji itu tenang. Berbeda dengan orang yang enggak ngaji. Ketika ada fitnah-fitnah, orang yang punya ilmu tenang. Dia ngerti, dia bisa membedakan. Beda sama orang yang enggak punya ilmu, bingung dia. Atau ilmunya tapi ilmunya masih dikit, akhirnya terombang-ambing. Makanya kita kalau ngaji nuntut ilmu juga jangan cuma nyicip-nyicip aja, sekalian kita menuntut ilmu itu sebanyak-banyaknya yang sebisa kita.
Cukuplah dari keutamaan menuntut ilmu, bahwa menuntut ilmu itu adalah jalan pintas menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan permudah baginya jalan menuju surga. Ya. Nah, jadi kita ketika berada di majelis-majelis ilmu, ini berada di taman surga. Kalau kita kerasan, nyaman di taman-taman surga, ini pertanda Allah akan memudahkan kita menuju surga yang sesungguhnya. Kata Nabi SAW, idza marartum bi riyadil jannati fartau. Kalau kalian melewati taman-taman surga, bersenang-senanglah kalian di sana. Kerasanlah kalian di sana. Qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Apa taman surga itu wahai Rasulullah? Qala hilaqud dzikr. Majelis-majelis zikir yang mengingatkan kita kepada Allah. Dan majelis ilmu seperti ini masuk dalam kategori majelis zikir karena dia mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita diingatkan tentang kematian, diingatkan tentang akhirat, diingatkan untuk beribadah, ya, diingatkan dari dosa. Jadi ya, menarik perkataan Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib. Dia mengatakan, barang siapa yang senang, nyaman di taman-taman surga, maka itu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkahnya menuju surga yang sesungguhnya. Ya. Nah, yang terakhir, faktor yang keempat adalah al-inabatu ilallah wa husnul iqbali alaih. Ya, yang keempat adalah al-inabatu ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa husnul iqbali alaih, dan beribadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ibadah yang baik itu maksudnya ibadah yang ikhlas dan ittiba, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi, dan ini doa yang sangat penting, Pak. Rasulullah SAW saja senantiasa membaca doa ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, aku memohon kepadamu nomor satu, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Yang pertama kali diminta, ya, yaitu ilmu. Tapi bukan sembarangan ilmu, karena ilmu itu ada yang bermanfaat, ada yang nggak bermanfaat. Ilmu pelet nggak bermanfaat, ya kan? Nggak bermanfaat. Ilmu kalam, ilmu filsafat, orang bilang ilmu, tapi itu ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu sihir. Taib. Jadi yang diminta oleh Nabi ilmu yang bermanfaat. Saluwaha ilman nafi'a, mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, warizqan thayyiban, rizki yang halal. Ya, bukan rizki yang haram. Ya, apalagi zaman sekarang banyak orang udah nggak peduli cara mendapatkan harta, yang penting oleh duit. Ya, caranya bagaimana? Ya, dia tidak terlalu peduli. Yang ketiga, ini yang menjadi pembahasan kita, wa amalan mutaqabbalah, amal yang diterima, amal yang baik. Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu, ya, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang baik. Beribadah yang baik artinya tadi, yaitu ikhlas dan ittiba. Jadi di antara cara agar kita menggapai kebahagiaan, ketenangan adalah dengan kembali kepada Allah, beribadah yang baik kepada Allah dengan ikhlas dan ittiba kepada Allah SWT. Sibukkan diri kita dengan ibadah, sibukkan dengan amal soleh. Jangan sibuk dengan politik, jangan sibuk dengan baca perkembangan berita-berita. Ya, itu hanya mengeraskan hati kita. Ya, Nabi SAW di saat-saat fitnah terjadi,
yang beliau anjurkan kepada kita adalah ibadah. Kata Nabi, al-ibadatu fil araj ka ijratin ilayya. Ibadah di saat-saat fitnah, kekacauan, pahalanya seperti hijrah kepadaku. Karena itu yang bisa menenangkan. Ketika terjadi gerhana matahari, gerhana bulan, yang itu membuat panik para sahabat, ya, apa yang diperintahkan oleh Nabi? Sholat. Karena sholat itu bisa menenangkan kita. Wasta'inu bis sabri was sholat. Mintalah kalian bantuan dengan sabar dan sholat. Karena orang, ya, dengan sholat dia akan menjadi apa? Tenang. Ya, tenang. Terutama mendapatkan ujian, cobaan, tenang. Ya. Nah, lihat Rasulullah SAW. Beliau ketika ada masalah, ada ujian, cobaan, beliau tenangkan dirinya dengan sholat. Disebutkan di dalam hadis, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'ah ila sholat. Nabi itu kalau ada masalah yang menimpa beliau, maka beliau segera untuk sholat. Bahkan beliau mengatakan, waju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan penyejuk mataku itu dalam sholat. Yakni bahagia. Kebahagiaan Nabi itu kalau ketika sholat. Makanya ketika terjadi kesalahan dalam sholat pada Nabi SAW, beliau merasakan kegundahan. Pernah ya beliau, ya, karena beliau juga manusia biasa, beliau pernah lupa. Sholat duhur cuma 2 rakaat. Sholat duhur cuma 2 rakaat. Artinya ada kekurangan. Tapi Rasulullah merasa apa? Merasa sudah 4 rakaat. Disebutkan oleh para sahabat dalam hadis tentang sujud sahwi itu, ketika Rasulullah SAW selesai sholat, itu apa? Terlihat dalam wajahnya itu ada apa ya? Nggak ceria gitu, nggak ceria, ya. Kemudian apa ini namanya? Memasukkan tangannya, ini tanda bahwasanya ada kegundahan di dalam hatinya. Kenapa? Karena ada yang kurang dalam sholatnya. Beliau biasanya sempurna sholatnya, terus kok ada yang kurang. Kita misalkan nih, antum biasanya sholat, terus suatu saat belum sholat, itu merasa ada yang hilang, merasa ada kurang tenang. Ya, pas perjalanan itu belum sholat, gak enak kabeh. Ya, gak enak semuanya. Kenapa? Karena orang kalau sudah terbiasa melakukan sesuatu, ya, kemudian dia tidak melakukannya, ya, akan ada perasaan ada yang hilang. Taib. Jadi intinya, ma'asyiral muslimin, ya, cara agar kita mendapatkan ketenangan adalah, salah satunya adalah dengan menyibukkan diri kita dengan ibadah. Ini penting, terutama bagi para ikhwan, akhwat, ya, yang sudah ngaji, jangan sibukkan dengan fitnah-fitnah, ya. Nah, dunia persilatan, ya, di media sosial dan sebagainya, ya, nggak usah. Sibukkan dengan ibadah, sibukkan dengan ngaji ilmu agama, ya, sibukkan dengan amal saleh, ya, sebagai bekal bagi kita untuk akhirat kita. Ini yang paling bermanfaat. Adapun menyibukkan dengan fitnah, menyibukkan dengan apa namanya, ya, masalah ini masalah itu yang tidak bermanfaat, maka ini hanya menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, dan tidak ada manfaatnya. Itu yang bisa kita bahas, ya, insyaallah taala nanti kita selesaikan pada pertemuan berikutnya, ya, bersambung ke edisi berikutnya. Ya. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.